Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Luciana Ambarsari, mahasiswa Prodi Kebidanan Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya berasal dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar soal-soal yang berkaitan dengan manajemen aktif skala 3. Apa saja soalnya? Yuk kita simak bersama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, mari kita mulai membahas soal nomor 1. Berikut adalah soal nomor 1. Sebelumnya, mari kita baca soalnya dulu ya. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, melahirkan bayinya 1 menit yang lalu di PMD. Bayi lahir spontan, aterem, langsung menangis, gerak aktif, dan jenis kelamin laki-laki. Bayi sudah dikeringkan, diletakkan di atas perut ibu, dan diselimuti handuk kering. Pertanyaannya adalah, apa tindakan bidan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Melakukan PPT, B. Memastikan janin tunggal, C. Melakukan massase uterus, D. Memeriksa kebaikan jalan lahir, atau E. Memberikan suntikan oksitosin. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu memastikan janin tunggal. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita simak pembahasannya. Setelah bayi dikeringkan, diletakkan di atas perut ibu, dan diselimuti handuk kering, maka langkah berikutnya adalah memeriksa kembali perut ibu untuk memastikan bahwa tidak ada bayi lain dalam uterus atau bayi tunggal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Kemudian, kepala 15 derajat lebih rendah daripada kaki, bayi menangis kuat, warna kemerahan, tonus otot kuat, kemudian melahirkan bayi. Ibu ini artinya dia lahir ya Bu ya. Melahirkan bayi, bayi sudah dikeringkan. Setelah itu mengganti handuk ibu dengan kain yang kering. Ibu bisa dibantu Bu? Tidak terdapat janin kedua. Setelah itu, Nah, begitu ya teman-teman penjelasan dari jawaban soal nomor 1. Selanjutnya, mari kita lihat soal nomor 2. Sebelumnya, kita baca soalnya dulu ya. Seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, dalam persalinan di puskesmas mengatakan perutnya mulas. Bayi sudah dikeringkan, diletakkan di perut ibu, dan diselimuti dengan handuk kering. Hasil pemeriksaan menunjukkan raupan kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, CFU setinggi pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi pelvis keras, dan kandung kemih kosong. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan selanjutnya sesuai kasus tersebut? A. Penegangan tali pusat terkendali, B. Suntik oksitosin 10 unit secara IM, C. Potong tali pusat bayi, D. Melahirkan plasenta, atau E. Massage uterus. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu suntik oksitosin 10 unit secara IM. Tapi, kenapa bisa itu ya jawabannya?
Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Setelah dipastikan tidak ada janin kedua, maka langkah berikutnya adalah menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM. Tujuan penyuntikan oksitosin ini yaitu untuk membantu uterus berkontraksi dengan baik, sehingga tidak terjadi perdarahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Ya, kemudian kepala 15 derajat lebih rendah daripada kaki, bayi menangis kuat, warna kemerahan, tonus otot kuat, kemudian mengeringkan bayi. Ibu ini adanya udah lahir ya Bu ya. Mengeringkan bayi, sudah dikeringkan. Setelah itu mengganti bentuk ibu dengan kain yang kering. Ibu bisa dibantu Bu. Tidak terdapat janin kedua. Setelah itu menyuntikkan oksitosin. Ibu permisi ya Bu ya, ini akan disuntikkan terlebih dahulu agar tidak terjadi perdarahan ya Bu ya. Suntik dengan one hand pada. Dari penjelasan dan video yang telah diberikan, sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya, mari kita lihat soal nomor 3. Yuk, kita baca soalnya terlebih dahulu. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P3A0 telah melahirkan secara spontan di PMB. Hasil pemeriksaan menunjukkan KU kosmetis, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 77 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi uterus keras, dan kandung kemih kosong. Jam 10.20 WIB telah diberikan oksitosin 10 unit secara IM. Namun, pada pukul 10.35 WIB belum didapatkan tanda-tanda lepasnya plasenta. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan oksitosin kedua 10 unit secara IM. B. Melaksanakan PTT sampai plasenta lahir. C. Menunggu dan observasi 15 menit lagi. D. Melakukan prasat manual plasenta. Atau E. Melakukan masase uterus. Kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja yuk kita jawab. Jawabannya adalah A. Memberikan oksitosin kedua 10 unit secara IM. Kenapa bisa itu ya jawabannya? Yuk kita simak penjelasannya. Apabila plasenta tidak lepas setelah 15 menit pemberian oksitosin 10 unit secara IM yang pertama, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pemberian ulang oksitosin 10 unit secara IM yang kedua. Tujuan pemberian suntikan oksitosin tersebut adalah supaya uterus dapat berkontraksi dengan kuat dan efektif, sehingga dapat membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah. Apakah sudah jelas teman-teman? Jika sudah jelas, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya adalah soal nomor 4. Sebelumnya, mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0 telah melahirkan bayinya secara spontan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan KU kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta setelah 30 menit dan sudah diberikan oksitosin kedua, serta tampak adanya perdarahan pervaginal. Pertanyaannya adalah, apa diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Placenta circumvallata. B. Retentio placenta.
C. Solusio placenta, D. Placenta previa, atau E. Placenta avreta? Kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja yuk kita jawab. Jawabannya adalah B, yaitu retensio placenta. Kenapa bisa itu ya jawabannya? Langsung saja, mari kita simak pembahasannya. Retensio placenta dapat terjadi jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir, walaupun sudah diberikan oksitosin yang kedua. Jika plasenta tidak segera keluar dari rahim, maka pembuluh darah di mana plasenta masih menempel masih akan terus mengeluarkan darah. Hal ini kemudian bisa menyebabkan perdarahan. Pengeluaran plasenta yang memakan waktu lebih lama dari 30 menit dapat meningkatkan risiko perdarahan yang berat dan bisa jadi menyebabkan kematian ibu. Apakah sudah jelas teman-teman? Jika sudah jelas, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Selanjutnya, mari kita lihat soal yang terakhir. Sebelumnya, kita baca soalnya dulu ya. Seorang perempuan umur 30 tahun P3A0 telah melahirkan secara spontan pada pukul 3.30 di BND. Hasil pemeriksaan KO Kompas Medis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 79 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi uterus keras, dan kandung kemih kosong. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit per IM pada jam 3.32 WIB. Selanjutnya, bidan melakukan penegangan tali pusat terkendali, dan plasenta lahir 10 menit kemudian. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan segera yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan eksplorasi, B. Melakukan manual plasenta, C. Mengecek kelengkapan plasenta, D. Melakukan masase fundus uteri, atau E. Memberikan oksitosin kedua 10 unit per IM. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D, yaitu melakukan masase fundus uteri. Tapi, kenapa bisa itu ya jawabannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, kemudian harus melakukan masase fundus uteri, hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perdarahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Itu kemudian melakukan pergerakan pusat terkendali dengan tangan kiri dorsoprandial, tangan kanan menarik jajar lantai, terlihat di depan vulva, kemudian tarik ke atas. Setelah keluar 3/4 bagian, tangan kiri menangkap, tangan kanan memilih ke arah bagian. Plasenta sudah keluar, masase uterus 15 dengan 30. Ibu ini adik-adiknya sudah keluar ya Bu ya? Dari penjelasan dan video yang telah diberikan, sudah jelas ya teman-teman? Nah teman-teman, kita sudah selesai ya membahas 5 soal yang berkaitan dengan manajemen aktif skala 3. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan
soal sampai selesai.